بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنكم عني وعن جميع المسلمين وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang lafzul jalalati, lafaz jalalah yaitu lafaz Allah. Ta'rifuhu, definisinya atau arti dari lafaz Allah ini. Wallahu, dan bermula Allah. Alamun, ini alam. Alam ini nama. Jadi Allah ini alam, ya alam. Isim alam. Isim alam ala dzati, atas zat, al-wajibi, yang wajib, al-wujudi, ada, al-mustahiqi, yang berhak, li jami'i, bagi seluruh, al-mahamidi, seluruh puji-pujian. Nama atas zat yang wajib ada, yang berhak bagi seluruh atau segala puji-pujian. Mahamid. Wa qauluna, dan perkataan kami, al-wajibul wujud, al-wajibil wujudi, wajib ada ini, ila akhirih, sampai seterusnya. Ini ta'yinun lil musamma. Ta'yinun lil musamma artinya menunjukkan, menentukan bagi si pemilik nama. La, bukan, annahu, bahwasanya wajibul wujud itu min jumlatil musamma, bukan daripada jumlah musamma, jumlah yang dinamakan. Jumlah ini apa maknanya? Ala, berdasarkan, atas atau jara, ala ma huwa tahqiq, pendapat apa yang dia tahqiq, yang nyata, atau pendapat yang realitanya begitu. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika dia min jumlatil musamma, karena ini lam bertemu lam, jadi negatif tambah negatif jadi positif. Wa illa, jika tidak, maksudnya jika ia termasuk daripada jumlah al-musamma, lakana, niscaya isim itu kulian, menyeluruh jadinya. Wahwa, habis, dan bermula dia alamun syakhsiyun. Alamun syakhsiyun ini maknanya ini alamun syakhsiyun bimakna anna madlulahu, bahwa yang ditunjukinya, yang ditunjuki nama itu, anna madlulahu muayyanun, tertentu, fil kharij, pada realita, pada apa namanya ini, pada kenyataannya. Memang yang ditunjuki oleh nama itu kenyataannya memang itu orangnya. La, bukan, bimakna, dengan makna annahu, bahwasanya annahu, bahwasanya isim itu qamat, berdiri dengannya, qamat bihi, berdiri dengannya, musyakhasat. Musyakhasat ini tertentu, kal bayad, seperti putih, watul, dan panjang atau tinggi.
wa hakadza, dan seperti dan seterusnya. Maksudnya dan seterusnya seperti putih dan panjang dan lain-lain. Kenapa listihalatin zalika, karena mustahil yang demikian. Yang demikian mustahil, yang demikian maksudnya annahu qamat bihi musakhasat, ini musakhasat ya, musakhasat tertentu. Jadi sebelum kita lanjutkan, isim itu ada namanya alam syakhsiyun, alamun syakhsiyun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya alamun jinsi, atau apa namanya ini? Alamul jinsi. Alamul jinsi. Ini alamul jinsi. Nah ini. Al-jin jinsi. Alamul jinsi ini fidzihni, di otak. Kalau alamun syakhsiyun ini fil kharij, di realitanya. Kharij, memang realitanya ada. Kemudian contoh alamun syakhsiyun ini seperti Allah misalnya, atau nama orang Zaidun, Zaid. Jadi ini menentukan perkara yang dinamai secara mutlak, maksudnya tanpa ada membutuhkan karina. Jadi begitu diucapkan langsung menunjuk sesuatu yang dimaksud. Ketika kita menyebut Zaidun, itu memang sudah bertujuan kepada si Zaidnya. Nah ini alamun syakhsiyun. Kalau dia alamun jinsin, menunjukkan sesuatu yang di dalam hati. Kalau kita menyebut Zaidun, jelas ada orangnya, ya si Zaid itu. Jadi ketika menyebut Allah, ketika kita mengatakan itu alamun syakhsiyun, jelas kita ingat Allah, bukan nama Allahnya ini, tapi zat wajibul wujudnya. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ini agak berat ya. Mudah-mudahan ya paling kada ada sedikit-sedikit paham. Dan tidak boleh, ini jadi fa'il jumlah, ayyuqala, bahwa dikatakan zalika, dikatakan yang demikian. Yang demikian maksudnya tidak boleh bahwa dikatakan demikian alamun syakhsiyun. Nah ini nih. Jadi tidak boleh dikatakan alamun syakhsiyun itu zalika alamun syakhsiyun, illa, kecuali boleh saja dikatakan tapi fi maqamit ta'lim, pada waktu belajar mengajar. Kenapa? 5, karena apa yang fihi, di dalamnya, di dalam apa itu. Nah ini bayannya daripada apa yang menyebabkannya tidak boleh, karena ada sesuatu di dalamnya. Apa sesuatu itu? Iham ini kesamaran. Kalau kita bicara atau pandir di warung, ini bisa membingungkan. Jangankan di warung, ketika dalam keadaan belajar mengajar pun bisa bingung, apalagi di warung. Kenapa? Iham, kesamaran, malayaliku, sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Wabidzalika, sebab demikian alamun syakhsiyun, syakhsiyun, sebab dia adalah alamun syakhsiyun, tu'lama, maka diketahui, annahu, bahwasanya, ya'lamu, ta'lamu, kalau kamu, tu'lama, diketahui ya. Mana ini kita kembalikan? Oh ini, tu'lama, diketahui, annahu, bahwasanya dia, laisa alaman. Ini Allah ya, Allah itu bukan alam bil ghalabah, tapi bil ghalabah. Bil ghalabah ini maksudnya secara tertentu, spesifik. Nah, itu bukan nama secara spesifik.
khilafan ay mukhalifan, bersalahan hal keadaannya bersalahan, liman bagi orang yang za'ama menyangka, zalika alaman, yang menyangka bahwa nama Allah itu alam, alaman bil ghalabah. Jadi katanya kalau dia mengatakan alaman bil ghalabah ini sangkaan orang aja. Biasa kalau kalimat za'ama ini menunjukkan kaulnya kaulun dhaifun, kaul yang lemah. Kemudian dibahas, setelah membahas itu lalu disambung beliau walismul a'zam, isim nama Allah yang maha agung, ta'yinuhu apa namanya, ta'yinnya atau apa bahasanya, kenyataannya ismul a'zam ini apa ini, wahwa dan bermula dia Allah itu ismullahi, nama Allah yang al-a'za. Ini kalau kita mi berarti ke Allah ini naatnya, tapi kalau kita mu berarti ke ismu. Kalau dilihat dari konteks kalimat ini cocoknya al-ismu, nama Allah yang paling agung nama ini. Nah, itu. Min ghairihi, al-a'zam ini kan isim tabdil, jadi kita takdirkan al-a'zamu min ghairihi, rihil a'zam yang paling besar itu ya, minal asma. Nah, ini kita bayangkan lagi minal asma, minal asma'il baqiyat, nama-nama yang lainnya maksudnya yang tersisa. Tapi ini indal jumhur, menurut pandangan mayoritas ulama. Waqtaran Nawawiyu, dan memilih oleh Imam Nawawi, beliau memilih annahu, damir sya'an, atau kita bisa langsung kembalikan Ismullahil Azam ini, bahwa Ismullahil Azam itu Al-Hayyul Qayyum, Hayyul Qayyum. Alasannya memang ini di dalam Quran terbatas ada penyebutannya. Wa innama, dan hanya saja, takhallafat, menyalahi al-ijabah, perkenan, maksudnya tidak diperkenankan indad doa bihi, ketika berdoa dengan Ismul A'zam, padahal telah dinyatakan bahwa orang yang berdoa dengan Ismul A'zam pasti doanya kabul. Pertanyaannya, kenapa jadi tidak kabul? Min ba'din nas, dari sebagian manusia, min ba'din nasi, ini alasannya ini litakhallufi syurutil ijabah, karena menyalahi syarat-syarat pengkabulan, nah, diterimanya doa. Jadi untuk agar doa itu diterima itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, yang allati, yang a'zamuha, paling besar, allati ini maksudnya syarat itu adalah syarat yang terbesar, yang paling pokok itu adalah aklul halal, memakan yang halal. Nah itu dia. Jadi kenapa ketika kita menggunakan nama Allah di dalam doa kita tapi tidak kabul, ini bisa masalahnya karena kita tak makan atau memakan makanan yang haram. Padahal kunci dari dikabulkannya doa itu di antara syaratnya yang paling penting yaitu aklul halal, memakan yang halal. Nah itunya. Jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.